Mari kita lanjutkan. Kita akan menganalisis struktur dan kebahasan dari sebuah teks prosedur. Jadi ada sebuah teks prosedur di sini dengan judul Kiat Berwawancara Kerja. Jadi ini sudah saya analisis bagian struktur dan sekaligus nanti kebahasannya. Di bagian strukturnya, untuk bagian pembuka atau pernyataan umumnya atau gambaran umumnya, dengan judul Kiat Berwawancara Kerja ini, bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Ini adalah struktur pernyataan umum dari teks dengan judul Kiat Berwawancara Kerja. Ada kata kualifikasi di sini yang saya buat dengan berwarna merah. Ini adalah kebahasannya. Kalau kita pelajari tadi, kebahasannya ada 6. Kata kualifikasi ini masuk ke bagian kebahasaan, yakni istilah populer atau bisa kita sebutkan dengan kata teknis. Ya, itu untuk bagian pertama. Nah, itu pernyataan umumnya. Mari kita lanjutkan. Untuk langkah kegiatannya, itu ini akan banyak, ya, dimulai dari agar mudah dipahami oleh mitra bicara, terus nanti selain itu dan seterusnya, itu sampai nanti untuk langkahnya itu yang di sini ya, calon mau bertanya pada porsi dan seterusnya. Gitu. Kita hanya mau menganalisisnya. Kalau untuk teksnya nanti itu bisa kalian baca sendiri ya, untuk bisa lebih dipahami. Nah, untuk bagian langkah kegiatannya dimulai dari agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Jaga agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar. Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri, sementara suara yang terlalu keras membuat kita terlihat agresif. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Ini kira-kira untuk langkah kegiatannya sampai yang saya jelaskan tadi. Nah, yang perlu mungkin kita bahas untuk di bagian berikut untuk langkah kegiatan ini, di sini ya, dari kata selain itu dan seterusnya nanti sampai mempertanyakan daya tangkap kita. Di sini ada saya buat selain itu agar, namun ini dengan warna kuning. Ini masuk ke jenis kebahasaan yang dinyatakan di bagian sebelumnya adalah konjungsi. Ini merupakan konjungsi ya. Selain itu, agar, namun. Itu semua bagian konjungsi. Nah, untuk yang biru ini, inilah disebut nanti dengan imperatifnya, perintahnya. Nih, perhatikan. Ya, ini untuk yang imperatif. Jadi, untuk yang hijau ini, tak ada salahnya menanyakan kembali atau mencoba mengulangi pertanyaan yang diajukan untuk memastikan bahwa pemahaman kita sudah benar. Untuk yang hijau ini untuk yang hijau, ini untuk pernyataan persuasifnya. Ya, untuk yang hijau pernyataan persuasif. Sementara ada kata kita di sini. Ini ada kata kita. Kata kita ini masuk ke untuk kata ganti dan sapaannya. Jadi, saya ulang lagi kembali ya. Untuk kebahasannya kita dapatkan untuk kata kualifikasi masuk ke istilah populernya. Sementara selain itu, agar, namun itu masuk ke konjungsinya. Perhatikan itu masuk ke untuk yang imperatifnya. Sementara yang warna hijau tak ada salahnya dan seterusnya itu masuk ke nanti pernyataan persuasifnya. Untuk kata kita ini masuk ke kata ganti dan juga kata sapaan ya, kata ganti dan sapaan. Itu untuk kata kita berarti sudah 5. Artinya dari yang 6 tadi kita sudah dapatkan 5. Baik, yang tidak ada itu partikel lah. Jadi kita coba cari-cari nanti. Jadi saya dapatkan untuk partikelnya ada di bagian ini. Jadi ada kata yang saya buat dengan tanda hitam ini berwarna hitam. Gunakanlah ya, itu sebagai partikel lah. Jadi ini masih di langkah kegiatan ya. Untuk masih di langkah kegiatan. Sekaligus kita mencari kebahasannya. Jadi keenam kebahasannya dalam teks prosedur itu ada di dalam teks ini. Ingat yang saya katakan tadi bahwa di sebuah teks belum tentu keenam ini akan ada di sebuah teks. Jadi kita cari saja nanti ada berapa pun tidak masalah. Apakah ada 3,
ada 4, dan seterusnya. Tuh. Tapi kalau untuk teks ini, dengan judul yang kita lihatkan judulnya Kiat Berwawancara Kerja, semuanya ada. Ya, karena nama-namanya itu ada. Ya, dari kata teknis atau istilah populernya, terus konjungsinya juga ada, terus di partikelannya juga ada, terus pernyataan persuasifnya juga ada, kata ganti sapannya juga ada, dan kalimat imperatif. Ya, itu mungkin yang perlu kita jelaskan. Ini pernyataan umumnya sudah, terus kita masuk tadi ke langkah-langkah kegiatannya sampai di bagian ini, ya, di bagian ini sampai langkah kegiatannya, nanti bisa kalian baca lagi untuk teks, ya, teks judul ini, dengan judul ini, dan seterusnya kita ke saran atau penegasan ulang. Jadi, saran atau penegasan ulangnya, dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Ini merupakan saran atau penegasan ulang. Jadi saya mau ingatkan kembali, jadi strukturnya itu ada 3, pembuka, isi, dan penutup. Di pembuka itu pernyataan umum, ya. Sedangkan di untuk yang isinya itu nanti langkah-langkah atau tahapan kegiatannya. Untuk yang penutupnya itu masuk nanti namanya pasaran atau penegasan ulangnya. Jadi inilah analisis struktur dan kebahasaan sekaligus kebahasaan yang kita bahas dari sebuah teks ini. Jadi ini yang saya katakan tadi, yang sudah kita tandai, analisis kebahasan teksnya, imperatif yang saya buat tadi, itu bertanda biru, untuk konjungsinya berwarna kuning, istilah populer bertanda merah, partikelar berwarna hitam, yang coklat itu untuk kata ganti dan sapaannya, sementara pernyataan persuasif yang bertanda hijau. Jadi untuk anak-anak kami, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ingat, untuk hari ini kita hanya belajar tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang mengembangkan teks prosedur. Bagaimana cara mengembangkan teks prosedur? Saya sudah ingatkan di pembelajaran sebelumnya bahwa kita bisa membuat sebuah teks prosedur, mengembangkan sebuah teks prosedur jika kita sudah punya rancangan sebuah teks prosedur. Rancangan teks prosedur itu adalah kita membuat gambaran umum terkait ke pernyataan umumnya, juga nanti ke bagian langkah-langkah atau tahapan-tahapannya, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Baik anak kami, sampai sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan bertanggung jawab di rumah. Semoga kita semua sehat-sehat. Salam Bahasa Indonesia.